Close action. Oke. Kenapa harus dilakukan suction? Untuk mengambil Ya, suction itu untuk mengambil apa? Sputum atau sekret? Sama atau beda sih? Ya? Sama ya? Sama. Sekarang kalau produksi sputum atau sekretnya banyak, resikonya apa? Sumbatan jalan nafas. Sumbatan jalan? Kenapa bisa? Karena alirannya Kalau sumbatan jalan nafas atau apa? bersihan jalan nafas. Kan pasti pasiennya sesak ya? Ya. Oke, pasiennya pasti sesak. Nah, sekarang memang akibat dari sekret itu pasti kan sesak. Gimana bisa sekret itu menyebabkan pasien jadi sesak nafas? Karena menumpuk. Karena menghambat aliran nafas. Menghambat Aliran pernapasan. aliran pernapasan atau saluran? Saluran. Beda ya. Kalau aliran berarti apa? Ada isinya dan dia Iya. bergerak ya. Kalau sekret bisa jalan? Enggak. Makanya harus dilakukan Suction. suction. Oke. Terus yang kedua, akibat dari penumpukan sekret atau sputum di daerah paru-paru, resiko apa yang terjadi? Atau sputum atau sekret itu diproduksi diakibatkan karena apa? Akibat infeksi. Kenapa bisa ada sputum? Kenapa produksi sputum atau sekretnya kok banyak? Karena infeksi. Kenapa? Itu bentuk apa kira-kira? Ada sputum. Ada kalau flu? Berarti ada kuman atau virus ya. Sehingga pertahanan tubuh kita adalah hasilnya itu dari hasilnya adalah sekret. Jadi disitulah bisa mengakibatkan resiko infeksi. Benar nggak? Benar ya. Nah, arti di sini sekretnya harus kita hilangkan. Oke, ya. Oke, sekarang kalau pada keperawatan kritis, sekarang kenapa dia bisa timbul sekret yang banyak? Karena apa? Salah satunya terpasang apa? Intubasi, ya. Karena terpasang ETT. Karena ETT itu kan masuk ke alveoli ya. Nah, alveoli ke karina sini ya. Jadi dia itu udah sampai jalan nafas bagian bawah. Jadi artinya kalau sudah sampai jalan nafas bagian bawah, si ETT ini dia kategorinya adalah benda asing. Ya, benda asing. Jadi si respon tubuh adalah dia akan menyerang benda asing itu, ya. Nah, makanya prinsip dalam pemasangan intubasi selang ETT-nya prinsipnya bersih atau steril? Steril. Berarti handscoon-nya pakai Steril. maskernya bersih, nggak usah steril ya. Emang kalian kalau nyolok mepet? Ya. Ya, jadi barrier dong ya. Oke. Nah itu adalah sekret yang harus kita lakukan suction ya. Oke. Sekarang suction itu ya, kalau di keperawatan kritis ada suction yang sifatnya dia close suction, yang artinya dia nanti sudah berdampingan dengan three-way dari intubasinya ya. Atau ada lagi yang rumah sakit nanti tidak punya close suction, tapi selang suctionnya dia harus yang steril. Karena untuk melakukan suction pada pasien terpasang ETT itu, ujung suction itu harus sampai masuk ke karina sini. Ya, kalau perlu masukin lagi terus. Ya. Nah, sekarang pada saat sudah masuk, batasan melakukan suction berapa lama? 2 sampai 3 apa? Detik. Itu baru dicelup. Udah 2 detik. 10. Ya. 10 sampai 15 ya. Jadi lakukanlah suction 10 sampai 15 detik. Gitu ya. Oke, terus apa lagi?
berapa kali? Masukin sekali. Oh ternyata di auskultasi kok masih ada ronki nih, gitu ya. Suction lagi. Mau nyampe kapan melakukan suction? Sampai bersih. Sampai bersih. Sampai Tidak ada. tidak ada ronki. Nah, tapi ada indikatornya bahwa suction yang kita lakukan itu masih oke untuk dilakukan suction lagi saat itu juga. Indikatornya apa? Kalau suction masuk berarti kan dihirup ya? Oke, sekarang paru-paru isinya apa? Oksigen. Sekarang kalau suctionnya masuk berarti oksigennya gimana? Kehisap kan? Iya. Kehisap. Sekarang tahunnya saturasi, gue udah jawab sendiri jadi indikatornya adalah dari saturasi. Ya, kalau saturasi sudah mulai turun, walaupun Anda baru melakukan suction 1 kali, ya stop dulu aja, jangan langsung diulang lagi. Ya. Tunggu sampai saturasi naik lagi ke angka 100, gitu ya. Baru dimasukin lagi suctionnya, gitu ya. Nah, jadi itu lama untuk melakukan suction, gitu ya. Sudah ada yang pernah melakukan suction? Sudah pernah? Belum? Oke, ya. Nah, sekarang alat yang disiapkan apa? Alat yang disiapkan apa untuk melakukan suction? Mesin suction. Yang jelas selang suctionnya harus ada. Ya, terus apa lagi? Mesinnya. Ya. Ayo, kemarin udah skillnya udah dikasih kan? Udah. Udah di share. Sarung tangan steril. Sarung tangan steril. Pertama dulu Sarung tangan steril. Oke, terus apa lagi? Selang. Pulse oximeter. Oke, apa lagi? Selang suction. Selang suctionnya, apa Ya. lagi? Mesinnya. Mesinnya harus ada. Ada. Selangnya ada, mesinnya nggak ada gimana? Nggak bisa. Nggak bisa. Masa Oh. disedot? Disedot. Oke, terus apa lagi? Stetoskop. Apa lagi? Bengkok. Bengkok. Flare beacon. Oke, apa lagi? Spuit yang terisi aquades. Berisi aku aja. Yang isinya aquades. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk apa? Kalau habis makan perlu diapain? Bilas. Dibilas kan? Iya. Nah, jadi aquades untuk dibilas. Oke, terus apa lagi? Ya tadi udah flare beacon. Perlak. Perlak. Perlak untuk di mana? Di perlak tisu juga. Perlak itu dilambarinya di mana? Di dadanya siapa? Pasien. Oke. Padahal nanti kalau Anda di rumah sakit masih ada yang menggunakan perlak, ada yang pakai kayak underpad gitu ya, Iya. yang hijau itu gulung-gulung buang, gitu ya, yang disposable. Oke. Terus apa lagi? PTT. PTT harus disiapkan. Jadi kalau Itu suction Tadi udah terpasang. Itu mengenai sini nggak itu kan terpasang. udah kepasang di pasien ya. Oke, masih ada lagi Kita- yang lainnya? tambah. Pulse oximetry sudah. Nah, Yang paling utama apa? Harus ada listrik ya. Yang kedua paling penting harus ada pasien ya. Ada perawatnya. Oke. Ini kenapa kok jadi kayak tegang gitu? Ya, ada bujara belakang. Oh enggak kan? Tenang ya. Oke. Pertama ya. tambahin aja nggak sih? Diangkat aja pasti. Iya, kan ceritanya udah terpasang. Harusnya kontaknya Bagiannya, oke. Jadi ini kalau di prinsipnya kalau di ujungnya dia kuncup mengerucut kayak gini, terus di sini ada apa namanya, ada gerigi-gerigi kayak gini. Ini berarti untuk mengkonekkan, ya, dihubungkan, yaitu dihubungkan menggunakan ini, ya. Nah ini nanti dihubungkan
disambungkan dengan ke mesin Suction. Oke. Terus berikutnya yang ini yang hijau ini, kalau kita tekan, ini akan menghisap. Ya, kalau tidak ditekan ini belum bisa dia menghisap. Jadi ini adalah knob untuk melakukan suction. Oke, turun lagi ke bawah, ya. Nah ini pastikan bahwa ini terkunci, ya. Jadi ini seal. Jadi tidak ada udara masuk ke dalam. Artinya di sini adalah prinsip stepnya tetap terjaga. Ya, pastikan sampai ke sini. Nah, nanti di sini ada labeling ya. Ada labeling di sini untuk memberi waktu ya, kapan kita melakukan suction. Oke, terus yang ini, nah ini ada selang kecil, ada yang putih, ini untuk melakukan pembilasan. Jadi setiap kali kita selesai melakukan suction ya, ini dibilas. Jadi yang Aquades tadi, ini tinggal dibuka ya, masukin di sini. Baru kita tekan ini. Kita tekan, nanti Aquadesnya dia akan kehisap. Kehisapnya bukan ke arah pasien ya, tapi akan kehisap oleh selang suction itu sendiri. Jadi dia akan bersih di sini. Jelas? Jelas. Oke. Turun lagi ke bawah ya. Nah ini yang bulat ini kalau garis hitamnya dia horizontal seperti ini, berarti di sini dia mengunci ya, mengunci selang suction ini tidak bisa masuk. Tapi kalau kita arah menjadi vertikal seperti ini yang hitam, nah ini baru kita bisa masukkan selang suctionnya. Ya, jadi ini adalah knob untuk mengatur selang suction itu bisa masuk ke ETT atau tidak. Kalau sudah selesai suction, ini kita tutup lagi, horizontalkan lagi garis hitamnya. Udah? Selesai kan? Oke, selangnya aja kan? Udah. Nah, jadi mesin ini ya. Jadi mesin suction ini ada tabungnya. Ya. Nah, karena ini mesin yang portable, jadi bisa kita jinjing kemana aja. Kalau di ruang ICU ada yang di model jinjing kayak gini, ada lagi yang permanen di atas ini. Ya. Jadi di sini banyak colokan, ada oksigen, ya, ada listrik. Nah itu menurut saya juga kurang tepat ya, karena ada oksigen, ada listrik, resikonya apa? Kesetrum lagi. Bakaran. Apa ledakan. Makanya kalau Anda besok di praktek doang ICU ya, Anda bisa mengkritisi ini nggak boleh Ibu ya, colokan ini dengan sebelahan dengan oksigen ya. Itu juga kalau di GCI juga salah ya. Pantesan Ibu rumah sakitnya nggak lolos GCI. Berani bilang gitu. Iya, ntar kayak saya ngomong gitu, jadinya saya disepetin ya. Tapi nggak apa-apa ya. Nah jadi tabung inilah nanti hasil dari suction itu, sekretnya akan tertampung di sini. Nah makanya biasanya di ruang ICU itu di sini ada cairan yang isinya desinfektan. Ya, dikasih cairan desinfektan. Jadi fungsinya adalah pada saat sekret itu masuk, ya, jadi si virus, bakteri, kuman dia di dalam sini dia akan mati, harapannya kayak gitu ya. Sudah? Oke. Berarti kalau setelah selesai melakukan suction harus dibuang? Apa yang dibuang? Isinya ya, jangan tabungnya. Tapi ada kok tabung yang disposable juga ya. Oke. Dan terus ini kita merangkainya. Nah, jadi ada ini yang dia terbuka, ya. Ada ini nanti dia, ya, ini yang ada masuknya. Nah, ini ada tulisannya nih, ya. Nah, ini ada yang ke pasien, ada tulisannya pasien. Berarti selang panjang ini ya, ini disambungkan ke ke suction, ya. Ini pasien. Terus kalau yang ini adalah yang tulisannya vakum, yang mesin. Berarti ini sambungkan ke mesin, ya. Nah, ini sambungkan ke mesin. Ini dia di sini. Sambungkan ke mesin yang ini. Nanti mesin ini dia akan melakukan vakum masuk ke sini, ya. Nah, nanti luarannya ada di sini. Nah, ini harus tersambung dengan
Nah, kayak gini. Ini nyambungnya sih. Nah, ini ya. Ya, kayak gini. Kalau misalkan saksennya sudah yang dia permanen di atas pasien, berarti Anda ambil aja selang ininya. Dan biasanya juga ini kesambung terus kok. Ya, karena kan ini prinsipnya steril. Jadi nggak boleh nih mau dipakai mau saksen ini baru dicolok itu enggak. Biasanya itu ada dia standby seperti. Begitu mau dipakai ini nyalakan, baru ini masukin ke pasien. Jelas sampai sini? Cara merakitnya? Jelas? Jelas ya. Jadi besok kalau Anda besok praktek rumah sakit jangan norak ya. Jadi Anda tahu cara merakitnya udah saya kasih tahu ya. Cara melakukan saksinnya sudah tahu. Nah sekarang ya jangan malu-maluin ya. Dari mana UGM yang ngajar kritis siapa? Si Wahyu katanya waduh gue ya. Oke. Sekarang prinsip kerjanya. Yang pertama cuci apa? Cuci tangan ya. Kenapa sih mesti cuci tangan? Padahal pakai handscoon juga bersih, bisa langsung. Iya nggak? Kenapa harus cuci tangan? Biar luas ya. Nah jadi kan di sela-sela kuku ini kita nggak tahu ada bakteri, ya kan? Makanya kuku tidak boleh panjang. Ya. Kalau ya nggak apa-apa kan? Kalau Anda pengen kukunya panjang secara langsung tinggal beli kan? Iya. Tinggal tempel ya? Iya. Nah, yang laki ada tinggal tempel? Enggak. Ya. Nah, jadi harus pendek ya. Jadi cuci tangan itu untuk menghilangkan bakteri di tangan kita ya. Setelah itu baru kita pakai handscoon. Besok ujian pakai handscoon ya. Kata ibu handscoonnya bawa masing-masing. Bebas. Kalau nggak Anda patungannya beli satu box murah ya, cuma 20.000. Ya ngapain ya steril? Yang box aja. Ya nggak tahu ya. Kemarin katanya. Ntar kalau itu jangan nyampe saya bawa ini. Satu box kan isinya berapa? 50. Ya. Kita kelas berapa jumlah? 44 ya? Iya. Oke, ntar ingetin aja saya bawa ya. Ya? Mau potong nilai apa? Kira saya bawa itu potong nilai setengah. Oke, cuci tangan pakai handscoon steril. Setelah itu Ke pasien. menghampiri pasien, ya kan? Ya. Ingat yang saya bilang bahwa pasien kritis walaupun dia tidak sadarkan diri Sudah mendengar. masih ada Pendengaran. pendengarannya masih bisa, gitu kan? Iya. Pendengarannya masih bisa dia mendengar, ya. Oke. Komunikasi terapeutik tetap ya. Selamat siang, selamat sore, assalamualaikum. Nama saya Wahyu. Saya ingin melakukan saksen kepada ibu atau bapak ya untuk membebaskan jalan nafas ya supaya nafasnya lebih enak lagi. Ya kurang lebih mau berapa menit? 10 sampai 15. Oh 10 sampai 15 menit. Padahal mah enggak juga ya. Iya. Paling juga cuma 5 menit juga nggak nyampe ya. Oke kontrak waktu ya. 5 sampai 10 menit mungkin saya membutuhkan waktu untuk membersihkannya. Oke setelah itu Mengucapkan basmalah. ucapkan Bismillah. Kamu udah cuci tangan, bukan yang belum. Iya, cuci kaki, yang wudhu juga belum. Oke, bismillah ya. Kalau kita muslim ya bismillah, tapi kalau bukan muslim ya apalah ya. Terserah lah ya. Oke, apa aja pokoknya ya. Oke, sudah itu. Posisikan pasien semi forward. Posisikan pasien semi Follow. Oke ya. Tinggal tet. Sambil Oke. ngomong. Oke, sudah sempurna. Setelah itu, Auskultasi suara napas. oke, kita dengarkan dulu suara nafasnya. Oh ini stetoskopnya pediatrik. Kamu salah Ini ngambil. pediatrik. Ngambil lagi. Stetoskopnya bunyinya harus ya.
jelas. Yang Cek dulu. jelas. Kenapa nggak bilang? Ya kan? Oh, nggak jelas. Kamu itu. Kok nggak jelas juga? Minggu ya dong berarti. Oke, sudah jelas. Nah, sekarang auskultasinya di mana aja? Auskultasi di mana aja? Sama ngambilnya Petria kan nggak ada. Paru kanan ada berapa lobus? Ada 3. Dengerin, mulai dari bawah. Ada nggak? Nggak ada. Prakok ya. Terus lobus yang tengah ada nggak? Yang atas ada nggak? Terus yang kiri 2. ada berapa lobus? 2. Dua. Dengerin yang bawah, dengerin yang atas. Ya. Oh, ada nih. Ada ronki. Oke, berarti cairan. Berarti ada Sekret. Udah ya? Oke, sekret positif. Sudah pastikan. Setelah itu pasang oximetri nadi. pasang pulse oximetri. Berarti kalau pasang pulse oximetri, indikatornya harus di angka berapa yang bagus? Berapa? 95 sampai 100. Nah, kalau yang terbaru guideline-nya itu adalah minimal 92. 92. Ya. Minimal 92. Jadi 92 sampai 95 ya. Di atas 95 ya bagus ya. Oke, ini ditancapin di mana? 92 sampai Jari 9. pasien. Jari ya. Kan kemarin ada di monitor pasien kan? Iya. Kita tinggal lihat aja di situ angkanya berapa saturasinya. Misalkan angkanya 90, berarti harus dinaikin nggak oksigennya? Harus naikkan? Iya. Harus Ya. naikkan. Berarti di settingan ventilator Anda harus fraksi O2-nya yang tadinya misalkan 40%, Anda naikkan menjadi 100%. Ya. 100% naikkan, habis itu jepit di sini angkanya berapa? Oh, angkanya sudah 100, berarti cukup nggak? Cukup. Berarti cukup kita memberikan cadangan oksigen ke pasien. Oke, setelah itu, Letakkan tisu atau pengalas pada dada pasien. oke, pengalasnya. Ini ya, perlak. Oke, Paru-paru. depan perlak di sini. Terus apa lagi? Hubungkan selang ke penyambung dengan ujung selang suction ke mesin suction. Oke ya, jadi ini segera kita konekkan, hubungkan. Oke, kalau sudah, langsung. Nyalakan mesin suction dan atur tekanan negatif. Oke, jadi nyalakan mesin suction. Kita atur di sini tekanannya, angkanya adalah sampai dengan 100. Ya. 80 sampai 100 PSI. Ya. Satunya PSI, PSI. Putar dulu ya, nyalakan. Oke. Putar 80 sampai 100 PSI. Ya. Setelah itu Berikan oksigenasi 100% minimal 30 detik dengan selang oksigen. Oke. Prinsip asianotik. Oke ya, jadi sebelum kita melakukan suction, kita lakukan namanya preoksigenasi. Nah, jadi kasih oksigen, go terus kasih, pastikan angka 100. Sesudah itu baru kita. Mencuci tangan dan pasang sarung tangan steril. Oke, sudah, terus. Lepaskan konektor ETT dengan ventilator dan sambungkan konektor closed suction Oke, dan closed konektor suction ya. pada sisi lainnya. Oke, jadi ada yang dia terpisah, ada yang dia jadi pakai Y connector ya. Jadi satu dari ventilator, satu ke ini closed suction ya. Oke, sudah itu. Sambungkan Artinya dengan di sini, mesin suction. artinya di sini kita tutup ya. Kita buka. Yang ininya, yang apa namanya? Yang buat masuk lubang tadi ya. Oke, udah itu. Baru kita Buka valve atau katup pada closed suction. udah. Lakukan penghisapan jalan napas 10-15 detik. Oke. Nah, udah itu ya. Baru kita masukkan terus, jangan dulu ditekan ya. Oke, masukkan terus. Nah. Ya. Oke, sudah habis seperti ini ya. Baru kita tekan ini. Tekan. Nah,
1, 1000, 2, 1000, 3, 1000, 4, 1000, 5, 1000, 6, 1000, 7, 1000, 8, 1000, 9, 1000, 10, 1000, 11, 1000, 10, 11. Oke, sudah 15. Ini di Pastikan lepas. kateter telah tertarik semuanya, kemudian tutup valve ya, ventilator. dilepas, ini tutup. Ya. Habis Itu itu apa lagi? ditutup. Lakukan pembilasan dengan masukkan aqua Oke, bilas. setelah itu baru kita bilas. Ya. Nah, ini pakai Aquades. Berapa mili? 10. 20 boleh? Langsung ini boleh? Langsung segini berapa? Ini berapa sih isinya? 25. 25 apa 20? 25. 25 ya. Boleh 25 langsung? Kan squidnya gede ya. Sayang aja kalau cuma masuk 10 ini nggak kepake ya. Sayang sisanya ya. Nah, jadi ya setidaknya 10 ya. Kasihlah di sini. Masukkan 10, setelah itu Nggak steril ya Pak? iya nggak steril. Ya. Remet. Sudah masuk ya. Baru di sini ya. Nah, tancap ini, nah ini di tuh. Nah, gitu ya. Oh itu ibu. Ini dia kan bilas. Iya. Ya. Makanya ini squidnya jangan gede-gede. Ya. Itu tuh bilas selang. Ya emang berhasil lah, biar sekutumnya hilang. Odanya ini. Kalau di hospital kan nggak pakai ini, Iya. pakai 10 cc tapi isinya aja. Nah, gitu ya. Kalau ini kan begitu dihisap langsung cuman sedikit doang langsung ya. Tapi kalau 10 kan dia agak tinggi gini ya. Jadi bisa pelan-pelan ya untuk dihisapnya. Gitu ya. Ini kayaknya harusnya bukan Aquades di sini ya kalau 50. Apa isinya? Iya. Itu kehisap sendiri. Iya, kehisap sendiri. Masa saya yang ngisap? Kehisap sendiri. Dari sambil Nggak usah. Iya, kita di kritis itu kerja nggak usah pakai tenaga ya. Tapi pakai otak. Ini nggak ada jarumnya. Apa sih? Belum ini? Nggak apa-apa, potek. Totek aja Pak. Orang sekali pakai Pak. Iya kan bayar. Iya. Iya ya. Berarti digunting boleh nih. Boleh. Gunting lagi. Paling kita ya. nyobain. Iya. Boleh. Mereka nggak Gunting. mau apa-apa. Nggak boleh. Aduh. Ya biar kebayang aja ini nyampe batas bibir. Cuma kalau nggak di jalan nggak di mana gitu ya. Oke. Ini baru 10 tuh kan habis langsung. Ah. Ya. Nah ini ya, colok sini, ini perhatikan ya. Nah dikit-dikit. Nah jadi jangan langsung habis ya, dikit-dikit. Nah, Sedap. nah gitu ya. Ini kamu norak ya. Baru lihat Pak. Udah? Nanti kalau dilihat nih, oh secretnya masih ada yang nyangkut di sini, ambil lagi. Pokoknya di sini sampai bersih. Karena kalau di sini masih tersisa, artinya bakterinya dia akan berkembang di sini, ya. Yang jadinya pasiennya ntar nggak sembuh-sembuh dia, ya. Sudah? Jelas sampai sini? Sampai bilas? Oke. Anda kalau makan dibilas? Bilas. Bilas pakai apa? Air minum. Minum. Soda atau jus? Iya, saya lagi pengen jus nih sekarang. Oke, sudah bersih. Sudah. Langkah berikutnya. Monitor saturasi oksigen selama penghisapan. Oke, jadi selama kita melakukan suction sambil kita lihat saturasinya.
Jangan-jangan kita baru pencet 5 detik saturasinya langsung turun. Kalau dia langsung turun berarti ini baru 5 detik ditekan langsung turun, ini langsung diangkat. Jangan digunakan prinsip suction 10 sampai 15, tapi kalau saturasinya turun ya ini udah langsung lepas. Jangan ditekan terus. Jelas ya? Oke, nanti pasien malah apnu. Ya. Sudah? Oke, berarti ini kalau udah selesai Matikan mesin suction. ya udah mati. Terus Jika sudah selesai, perawat bisa memberikan label hari pada close suction. oke, label harinya. Nah, ini ada label harinya nih. Nah, di sini ya. Biasanya ada nih. Ada entas apa namanya? Pokoknya bisa di sini ada yang bisa ditulis aja ya. Nah, pokoknya nanti di sini ada ditulis hari apa, tanggal berapa gitu ya. Nah, artinya ini kita melakukan suction ya. Udah selesai kan? Auskultasi kembali suara nafas. Habis itu pastikan bahwa suction yang kita lakukan di sini berhasil. Dengarkan lagi, pakai lagi stetoskopnya, tempel lagi paruhnya. Kanan 3 lobus, kiri 2 lobus. Dengerin ya. Jadi ini cara melakukan suction. Misal kalau sudah bersih, ronkinya tidak ada, berarti sudah selesai. Ya. Habis itu udah bersihkan semua, ini rapikan lagi, ya. Pasang ini ya. Oke, ini nah kembalikan lagi, ucapkan terima kasih ya. Habis itu baru kita jalan sambil bilang alhamdulillah ya. Oke, habis itu buang sarung tangannya, cuci tangan lagi. Setelah itu input lagi di tracker ya, bahwa jam segini Anda ketik lagi. Ya. Jam berapa sekarang? 16.25 ya kan, telah melakukan suction. Udah selesai. Gampang ya? Gampang? Ya? Gampang kan, tinggal colok-colok doang. Tinggal colok-colok, tekan, selesai. Gila. Masa dia nyambungin itu steril. Dah. Oke. Sekarang saya melakukan, Anda bicara protokol ya. Nanti kalau udah selesai, satu orang mencoba ya. Udah siap? Oke. Langkah pertama, Cuci tangan. cuci tangan. Oke, cuci tangan. Sudah. Setelah itu, oke, pakai handscoon. Setelah itu, Menghampiri pasien. hampiri pasien. Komunikasi terpetik ya. Oke, sudah itu. Mengucapkan basmalah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apalagi? Posisikan pasien seni. Sholat. Oke. Auskultasi. Pastikan dulu ronkinya dengan cara auskultasi. Dengerin semua lapang parunya. Oke, ronki nih positif. Apalagi? Pasang oximetri. Oke, pasang pulse oximetry atau tinggal kita lihat pulse oximetry. Oke, angka sudah 96. Angka 96. Terus apa lagi? Letakkan perlak. Oke, simpan perlak di sini. Dada siapa? Pasien. Oke. Hubungkan selang ke penyambung. Oke. Sambungkan selang. Sudah. Sambung. Itu. Nyalakan mesin suction dan Oke. atur tekanan. Nyalakan negatif. mesin suction sekaligus kita setting tekanannya berapa PSI? 80 sampai 100. Oke, setting di sini atau yang di sini ya. Oke, sudah 100. Terus Berikan oksigenasi 100%. berikan oksigenasi. Jadi Minimal 3. pre-oksigenasi sampai angka 100. Jadi di mesin ventilatornya ya itu fraksi O2-nya kita rubah ya. Misalkan 60 tadinya dikasih, jadi kita 100 ya. 100 sambil kita lihat di pulse oximetrinya. Oh, udah naik nih 100%. Terus apa lagi? Cuci tangan dan pasang sarung tangan steril. Oke, pakai sarung tangan steril.
Oke, terus baru? Lepas konektor ETT dengan ventilator dan sambungkan konektor close suction Oke. dan konektor. Jadi kalau misalkan dia selangnya cuma satu kayak begini, berarti harus dilepas yang dari ventilator. Terus colokinlah yang suction ya. Tapi kalau dia pakai ada Y konektor, berarti tinggal kita putar aja ini ya. Oke, ini sudah kita putar. Sudah? Setelah itu baru Sambungkan dengan mesin suction. oke. Itu dibuka, terusnya baru dimasukkan ya. Didorong sini. Dorong terus sampai. Nah, sudah itu baru Tekan. dihembuskan, ditekan. Nah, berapa detik? 10 sampai 15. 10 sampai 15. Nah, sudah. Kita lihat. Wah, banyak masih yang nempel. Berarti harus dibilas dulu. Ya, aquadesnya habis. Boleh minta lagi? Boleh minta lagi aquadesnya? Oke. Ya, mumpung nggak denger. Oh, denger. Oke, tolong sini. Sudah kita tolong kita bilas, jangan lupa ditekan ya. Ini belum di. Oh itu ke Tutup dulu, baru pakai. Sudah dibilas. Oh, saturasi masih oke nih. Masih 98. Ya, kita suction lagi. Masukin lagi. Ya. Masukin lagi, habis itu ditekan lagi. Tekan lagi. Tekan lagi, tarik 10 sampai 15 detik. Oke, sudah. Oke, bilas lagi. Oh, angkanya udah turun saturasinya di 95. Berarti kita stop dulu. Ya. Kita stop dulu. Pastikan lagi. Auskultasi. Oke. Masih ada nggak? Dengerin lagi. Oh, ternyata sudah berkurang bunyinya. Ya. Kalau berkurang, mau disaksen lagi nyampe hilang nggak? Udah cukup ya. Cukup. Kita juga mau duduk kan. Banyak roll medsos segala macam. Oke. Ronki hilang? Udah selesai? Udah selesai. Udah. Jangan lupa dikasih waktu ya. Tulis Label. di labeling lagi. Ya. Kita Sudah di labeling? Selesai belum? Rapikan semuanya ya. Rapikan semuanya. Oke, habis itu kita ucapkan Alhamdulillah. terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Habis itu baru kita pulang. Pulang. Lanjut. Ya. Oke, sudah sampai sini? Gampang ya? Oke, yuk satu orang maju. Ya nggak apa-apa. 100 Anda rubah jadi 6. Gitu ya. Saturasi oksigen kembalikan seperti awal. Close suction ya. Buat ujian besok. Dek. Kalau kita di lapangan itu udah suction, bilas. Jadi kita pastikan ini bersih. Karena kan kita ingin melakukan suction lagi. Kalau misalkan di sini di tengah-tengahnya masih ada sekret, kita masukkan lagi. Nanti kita hisap lagi. Ini ada jeda udara nanti di sini. Ya. Nah, jadi sayang kan? Jadi cuma kosong. Kehisapnya nanti di dalam cuma sedikit. Gitu ya. Jadi bilas, masukin lagi. Bilas. Sampai kapan lihat indikator saturasi? Ya. Aksinya udah terpasang lagi. Kapan? Aksinya udah kepasang dari Ya sana. belum. Kalau kepasang ya belum. Terus nanti kalau pas sutra, Oh, ini ngomongin ujian. iya. Oh. Kalau ujian merangkai dari awal apa gimana? Sebenarnya kalau di pasien sebenarnya juga dia kan nggak dicopot-copot kan, itu kan bedanya efektif dan efisien close suction dengan open suction kan. Kalau close suction dia mesti standby di sana kan, jadi besok kita coba setting dia sudah terpasang di sana. Jadi kalian Kita udah Ya. Alhamdulillah.
Jadi ujiannya bahasa apa? Pilihan sulit. Tergantung pengujinya, kalau pengujinya bapaknya mau dari awal, Iya. kalian dari awal, Ah, Bapak. Ya jadilah. Harus siapa Saya mau sulit. Ya. Mau dirangkai dari awal boleh ya. Enggak. Kalau dirangkai dari awal baru ngejelasin mesin, saya udah langsung oke, kamu dapat A, silakan. Tapi ntar sesi kedua masuk lagi lanjutin ya. Remet. Enggak sesuai instruksinya ya. Nanti udah kepasang di sini. Apalagi Itu oksimetrinya tetap terpasang. pulse oximetrinya? Iya, tetap Selama standby. proses. Kan kalau di ruangan kritis itu kan saturasi selalu terpasang. Jadi nggak di apa namanya istilahnya plug and play itu enggak. Jadi dia standby terus. Ya. Apa tadi? buat penghisapan sekretnya itu sekali aja apa bebas? Oh nanti kan saya yang bilang ya. Oh nggak boleh ngomong ya saya. Lupa saya. Ya ini aja, apa? Ya, pokoknya- boleh ini apa namanya? Anda verbal aja. Misalnya, oh ternyata sudah tidak ada ronki ya berarti ya. Gitu ya. Suka-suka ya? Suka ya. Tidak ronki. Satu kali benar ya udah. Kalau teknik kan di nanti di hospital juga nggak mesti berkali-kali kan. Jika pasiennya ketika kita suction ternyata saturasinya turun 90% kan kita stop. Yang tadi saya bilang ya. Jadi mau sekali dua kali tergantung indikatornya oke atau enggak. Gitu ya. Ada lagi tanya? Apa namanya hasil briefing ternyata harus dari awal ya, berarti dari awal ya. Belum briefing dengan prodi ya. Oh, iya. Kalau misalnya besok tidak terpasang ya kalian pasang, kalau tidak terpasang ya berarti lanjut. Gitu Oke. kan. Bapak. Oh belum briefing ya? Oke. Bapak. Saya mah ngikutin aja ya. Tapi kalau saya prinsipnya yang simple aja. Iya. Saya duduk ya. Ya, Bapak mau nanya. Hah? Pengujian 3. Oh iya. Jadi sesi pagi berarti bertiga nguji. Oh enggak. Enggak, sendiri-sendiri. Sendiri Pak. Terus saya langsung tinggal. Iya, oke. Orang mau bilang iya bertiga. Jadi kan mereka jadi ketar-ketir. Ih, Bapak. Kepedean dapat ini bisa jadi CPP kan. Iya. Iya. Pokoknya Anda sesi pagi atau sesi siang itu kan beda. Sesi maunya Iya. Sisa-sisa atas. Hah? Sama Pak. Iyalah, saya sih maunya sama aja ya. Permudah Pak. Daripada nanti pakai CVP Anda ngelurusin selang itunya apa namanya? Selang apa? Selang manometer kan ada selang yang datar itu. Jadi lupa apa sih? Yang water pass ya. Water pass. Buat nentuin titik nol ya. Daripada Iya. Anda begini patah kan ya. Iya. Peserta berikutnya kasihan nggak bisa. Jadi kalau suction aja nggak bisa. Meminimalisir kerusakan manometer ya. Ya, benar. Nanti Bapak disuruh ganti. Oh pakai water pass. Apa ya? Ntar kalau suction ininya habis. Diisi ulang air, Pak. Air biasa Pak. Air biasa diisi ulang. Air aqua. Apalagi tanya. Bapak, kalau misalkan dipasang dari awal, pasang apa? Selang. Ya benar. Selang suctionnya itu prinsip. Kateter itu apa coba? Artinya kateter? Iya, itu kateter juga sama. Selang. Selang. Bener dong. Iya. Anda bayangannya apa kalau kateter? Kateter urin. Itu namanya Foley kateter. Terus prinsip sterilnya gimana ya? Maksudnya megangnya itu yang nggak boleh dipegang tuh yang apa? Yang dipegang tuh yang mananya gitu? Ini kan
plastik kan? Iya. Dalamnya kan steril. Jadi Anda mau pegang sini ya Pak nggak ngaruh ya. Anda mau pegang sini ya nggak ngaruh juga. Karena kan di dalamnya dia steril. Makanya metodenya bersih aja cukup. Oh, bersih aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Efektif dan efisiennya close suction. So kalau kamu nanti di hospital kamu nggak mesti harus buka, harus pakai handphone steril dulu, Iya. ya kan? Kemudian buka lagi dan sebagainya. Tapi kalau pakai close suction dia pakai bersih kan oke. Yang penting prinsip dalamnya dia steril. Steril. Karena kan dia berkala kan, ketika dia pakai tetes kopi itu, dia tetes kopi disambungkan dengan suction, dia nanti bisa kita pakai close suction juga. Jadi prinsipnya yang penting cara di plastiknya itu harus jadi pakai itu pakai Iya. daripada open suction kan. Iya. Bingung. Semester 5 dari security ujiannya. Iya benar. Oh ya. Berarti Lupa tadi ngomong apa ya?